Geger, respon Atala Naufal menanggapi ultimatum pihak Ferry Irawan yang menyinggung kasus di Bogor? Ya, prahara dugaan KDRT Vena Melinda versus Ferry Irawan kini memang bergulir bak bola salju yang menyambar apa saja. Di tengah gencarnya perjuangan pihak Ferry Irawan untuk bebas dari jeratan hukum dan berjuang di jalur damai, momentum video permintaan maaf Ferry Irawan yang viral di jagat maya dijadikan celah oleh pihak Ferry Irawan. Dituding membongkar aib Ferry Irawan dengan mempublish video tersebut, pihak Ferry pun mengultimatum akan membongkar aib Atala Naufal terkait kasus Bogor yang ikut menyeret namanya. Hal itu akan dilakukan pihak Ferry bila langkah perdamaian yang mereka perjuangkan tak kunjung didapat dan Ferry semakin dipojokkan. Menanggapi hal tersebut, Atala tampak santai menghadapinya. Melalui akun sosial medianya, Atala justru terlihat membagikan momen tengah bersantai ria dan berolahraga dengan Verrell Bramasta kakaknya. Lantas benarkah dengan kegiatan tersebut, pihak Atala tidak menanggapi serius ultimatum pihak Ferry? Selain itu, di tengah panasnya prahara KDRT Ferry Irawan dan Vena Melinda, mendadak akun sosial media Instagram milik Verrell Bramasta hilang. Lantas seperti apa nasib akun sosial media Verrell tersebut? Benarkah hal ini ada kaitannya dengan gesekan antara pihak Ferry dengan Vena Melinda? Yang juga mengejutkan adalah respon Denny Sumargo menanggapi somasi pihak keluarga Ferry Irawan. Denny Sumargo akhirnya meminta maaf kepada keluarga Ferry Irawan setelah video Ferry Irawan yang tengah meminta maaf tampil di konten podcastnya ketika Atala dan Verrell menjadi bintang tamu. Tetapi mengapa Densu tidak hadir secara langsung ke keluarga Ferry Irawan meminta maaf? Benarkah pihak keluarga tetap berpendirian dan yakin kalau Ferry tidak melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda? Tak kalah mengejutkan, pernyataan Elma Theana yang menyebutkan bahwa dirinya akan mendukung Ferry Irawan dihukum jika memang dirinya terbukti bersalah di muka hukum. Elma juga menegaskan bahwa Ferry harus bertanggung jawab sebagai pria sejati jika oleh pengadilan dirinya dinyatakan terbukti bersalah. Benarkah Elma Theana juga menyatakan tidak ada toleransi terhadap aksi KDRT, apalagi sampai berdarah-darah seperti yang dialami Vena sahabatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara dugaan KDRT Vena Melinda versus Ferry Irawan kini bergulir bak bola salju yang menyambar apa saja. Gerak cepatnya langkah hukum yang ditempuh Vena dan menyeret Ferry ke tahanan membuat pihak Ferry mencari celah untuk membela diri. Dan pasca ultimatum dari pihak Ferry Irawan kepada Atala terkait video permintaan maaf Ferry yang mendadak viral di jagat maya melalui podcast Denny Sumargo, Atala tampak santai menghadapinya. Melalui akun sosial medianya, Atala justru terlihat membagikan momen bersantai ria dan berolahraga dengan Verrell Bramasta kakaknya. Artinya, Atala tidak sampai terbawa perasaan, baper atas ultimatum pihak Ferry yang mengancam akan membongkar kembali kasus di Bogor yang menyeret nama Atala. Selain itu, di tengah panasnya prahara KDRT Ferry Irawan dan Vena Melinda, mendadak akun sosial media Instagram milik Verrell Bramasta hilang untuk beberapa lama. Namun beruntungnya, tak lama kemudian berhasil dipulihkan lagi. Apa yang terjadi?
Benarkah hal itu menjadi salah satu dampak dari gesekan antara pihak Ferry dengan Vena Melinda? Nih guys, ada yang lagi sedih, IG-nya hilang nih guys. Yang bisa tahu DM ya, cara balikinnya. Soalnya kita lagi mengupayakan membalikan ya. Kok sedih soalnya? Mas Jeki sedang mengupayakan dia sang IT lah ini. Bukan, itu Apa? bukan IT. Apa? It. Astaga. Bukan IT ya. Gimana ya kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan ya udah itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku kesampingkan semua perasaan itu dan aku ada buat mama. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Ultimatum pihak Ferry Irawan terhadap Vena Melinda dan Atala dilayangkan karena Atala dituding membocorkan video permintaan maaf Ferry Irawan ke publik. Hal tersebut menjadi senjata Ferry untuk melakukan deal dengan pihak Vena Melinda agar mau berdamai dalam kasus tudingan KDRT terhadap Ferry. Pihak Ferry mengingatkan Vena Melinda dan Atala bahwa jika Ferry Irawan terus dipojokkan dan Vena tidak mau berdamai, maka pada saatnya nanti pihak Ferry akan membongkar kembali aib Atala khususnya terkait kasus di Bogor. Pihak Ferry mengklaim bahwa mereka memegang bukti kasus mantan kekasih Atala di Bogor yaitu Shannon yang ikut menyeret nama Atala ketika itu. Di Bogor, yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti, ada aib-aib baru yang disebarkan. Kalaupun harus terpaksa ya, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun terpaksa, bisa jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi kita akan buka kasus Bogor. Begitu, jadi ayolah kita sama-sama baik-baik, kita sama-sama legowo, kita mencari jalan yang damai, jalan yang baik untuk kebaikan kedua belah pihak. Kalau begini kan nanti susah saling membuka. Nanti di sini ternyata punya nih bukti surat pernyataan, di sana ada video. Untuk apa sih harus dibuka? Apakah perlu itu juga dibuka? Kan tidak, begitu loh. Tapi kalau nanti pada akhirnya Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Tapi kami belum menentukan nih, karena sekali lagi begini. Kalau dalam Undang-Undang PKDRT itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice. Tapi terkait dengan perkara yang di Bogor itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice, begitu loh. Tapi sekali lagi kami tidak mau membuka dulu itu apa kasusnya. Pada saatnya, jika memang diperlukan, sekali lagi ya, pada saatnya jika memang diperlukan, sebagai pembelaan dirinya Pak Ferry akan buka itu. Karena apa? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Ferry, saya memegang surat pernyataan loh. Berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Saya sempat di chat sama dikirimin video, dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu dia minta maaf, tapi ya kayak gitulah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu ke omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah gak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana.
ya udah gitu. Anggap nggak ada aja gitu. Yang tak kalah mencengangkan lagi adalah beredar video Ferry Irawan yang membuat pengakuan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Vena Melinda saat menginap di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur, sebagaimana yang beredar di masyarakat. Ferry mengklaim bahwa tudingan kepada dirinya telah melakukan pemukulan dan penganiayaan alias KDRT merupakan sebuah penghinaan terhadap dirinya. Tetapi, Ferry dalam keterangannya tidak menjelaskan mengapa Vena Melinda sampai hidungnya berdarah-darah ketika itu dan mengapa dirinya tidak lekas meminta pertolongan atau mengantar Vena ke dokter terdekat untuk merawat Vena yang berdarah-darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irawan ingin menyampaikan bahwa sebelum saya datang ke Surabaya, jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa saya akan dilakukan penahanan pada hari ini. Tapi saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu tadinya saya tidak mau mengantar karena saya ada kegiatan syuting. Tapi karena istri saya memaksa dan tidak ada yang mengantar dia, akhirnya saya antar. Dan saya korbankan, saya tidak jadi bekerja. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal bahwa pada saat itu tidak seperti yang diberitakan. Tidak sama sekali seperti yang diberitakan. Yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya, apapun yang sekarang terjadi. Keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan. Tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Tidak ada terjadi penganiayaan. Tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Itu saja. Mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa saya sudah tidak tahu lagi ada apa di balik semua ini. Saya tidak bermaksud suuzon kepada siapapun, tapi saya merasa sudah banyak kasus ini menjadi bola liar di luar sana, yang saya juga punya hak sebagai warga negara. Saya menuntut keadilan. Udahlah, kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu, tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Kebalikan apa yang dia bilang yang dia lakuin gitu. Dimana sebelum nikah dia manis-manis banget ke mama ya kan. Terus dia juga meyakinkan aku sama kakak kalau dia bakal jagain mama sampai tua. Tapi kan ya waktu yang membuktikan kan kejadian jadi kayak gini gitu. Bisa ngelakuin hal sekeji itu kan ya gak nyangka lah. Dengan semua kata-kata manis dia yang ternyata omong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Heboh respon Atala ketika diultimatum pihak Ferry Irawan akan membongkar kasus Bogor. Lantas benarkah Denny Sumargo telah meminta maaf kepada keluarga Ferry Irawan terkait diunggahnya video permintaan maaf Ferry Irawan ke jagat maya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semuanya jangan lupa saksikan Intens sehari 3 kali guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mantap. Heboh reaksi Atala Naufal, putra Vena Melinda ketika diultimatum oleh pihak Ferry Irawan. Yang juga mengejutkan adalah respon Denny Sumargo menanggapi somasi pihak keluarga Ferry Irawan. Denny Sumargo akhirnya meminta maaf kepada keluarga Ferry Irawan setelah video Ferry tengah meminta maaf tampil di konten podcastnya ketika Atala dan Ferrol menjadi bintang tamu. Hal itu diungkapkan pihak keluarga Ferry Irawan kepada awak media.
Kenapa bukan Ferry yang menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Vena? Hal tersebut lantaran Ferry tengah merayakan Tahun Baru Imlek. Kepada keluarga Ferry, Densu berjanji siap bertemu keluarga Ferry Irawan secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya. Barusan saya berkomunikasi dengan Mas Denny, dia menyampaikan permohonan maafnya juga kepada keluarga bahwa saat ini dia sedang merayakan Imlek ya bersama ibu dan keluarganya. Dia bilang tolong sampaikan permohonan maaf saya tidak bisa hadir karena memang keadaannya saat ini dia lagi bersama keluarga, Mas, sama keluarga lagi merayakan Imlek. Namun demikian dia siap besok atau lusa kapanpun ketemu sama keluarga dia siap. Keluarga udah rembukan mungkin kan? Keluarga sudah rembukan dan khususnya kami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah ini. Kita mau memaafkan saja. Namanya kemarin sempat disampaikan ya kalau manusia itu kan nggak luput dari salah. Kadang hilaf, kadang tidak sengaja, maupun disengaja. Yang penting untuk masalah video tersebut sudah ada klarifikasi dari Bang Denny-nya sendiri, kita juga sudah mendengar semuanya dari Bang Sunan. Ya udah, keputusan dari keluarga setelah rembukan bahwa kita tidak melanjutkan. Kita mau menerima maafnya. Kalau dari saya intinya karena saya yakin Mas Denny Sumargo juga orang yang baik ya, karena dia kan saya selalu lihat juga di podcastnya gitu. Jadi saya pribadi beserta keluarga sudah berdamai di sini. Buat apa sih kita toh sama-sama aja kok di sini. Kok orang udah mau minta maaf, buat apa lagi kok kita nggak maafkan? Intinya seperti itu. Kita sih siapapun yang meminta maaf kita maafkan kok. Kita senang dengan perdamaian. Memberitakan suatu kenyataan, asalkan itu bukan berita asusila, itu bukan pencemaran nama baik. Baca surat keputusan bersama, itulah hukumnya. Terang-terangan di situ, ya, terang-terangan di pasal itu disebutkan. Tudingan KDRT terhadap Ferry Irawan oleh pihak Vena Melinda, keluarga Ferry Irawan tetap bertekad untuk menempuh solusi damai. Karena itu, keluarga Ferry mengklaim sejak awal telah berupaya untuk bertemu pihak Vena Melinda, namun belum direspon oleh pihak Vena. Keluarga Ferry mengeluhkan bahwa aksi mereka untuk bersilaturahmi dengan pihak Vena malah ditanggapi dengan aksi blokir-memblokir diduga nomor telepon atau sosial media dari pihak Vena. Dari pihak Vena telah menegaskan bahwa mereka menutup pintu damai dengan tengah menyiapkan gugatan perceraian terhadap Ferry Irawan. Dari awal Ferry komunikasi sama kami sampai kemarin kakak kami ke Surabaya, jawabannya selalu konsisten. Bahwa ini hanya perdebatan keluarga. Mungkin pada saat itu tensinya sama-sama meninggi, tapi yang namanya KDRT beliau pastikan ini tidak ada. Kalau keinginan pihak keluarga ini semuanya bisa berdamai dan diselesaikan secara baik-baik. Kalau aku sih berharap ya mudah-mudahan kalau diberikan Kak Vena diberikan hati yang tenang. Berbanyak berdoa juga sama Allah karena aku pun sebagai perempuan itu sangat-sangat tidak terima kalau yang namanya KDRT. Lagi pula kalau misalnya memang itu terjadi sama aku, biasanya pasti aku akan mempertemukan dulu dua keluarga. Itu aja sih. Kalau aku sendiri ya mudah-mudahan Kak Vena bisa selalu sehat, menjalani ini semua dengan ikhlas, itu aja. Ya prihatin pastilah, tapi kan kita juga masih tahu kebenarannya, makanya kita pengen banget bisa ketemu keluarga kedua belah pihak gitu untuk bicara lah gitu loh, secara kekeluargaan. Jadi artinya teman-teman, saya mewakili keluarga juga harus menyampaikan bahwa pihak
keluarga besar Mas Ferry dari awal kejadian ya Mbak ya. Awal kejadian juga ingin berupaya menghubungi pihak keluarganya Mbak Vena untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa. Ya, dia namanya keluarga, ada urusan keluarga, ya kan pengen tahu ya. Namun demikian tadi kita sama-sama dengar sendiri bahwa belum direspon dengan baik gitu loh, belum direspon dengan baik dan bahkan ada sampai yang memblokir komunikasi gitu. Nah ini mungkin ke depan sesuai dengan harapannya Mbak Maya, mungkin saja kemarin di awal masih pada emosional ya, masih panas. Kami harapkan ini kan sudah 1 minggu ya Mbak. Sudah 1 minggu lebih ya, mudah-mudahan kami semua punya harapan di minggu depan ada titik temu ya, bisa duduk dengan sama-sama kepala dingin dan membicarakan bagaimana ke depan dan baiknya seperti apa. Vena mengatakan sudah tidak mau mencabut laporan polisi dan sudah tidak mau berdamai. Sudah akhir dari semuanya. Insya Allah hari ini saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi bagaimana untuk perceraian. Heboh Denny Sumargo yang meminta maaf kepada keluarga Ferry Irawan. Lantas benarkah sahabat Ferry Irawan yaitu Elma Theana mulai mendukung Vena daripada Ferry? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Mengejutkan, ketegangan antara Denny Sumargo dengan pihak Ferry Irawan yang berujung permintaan maaf Densu kepada keluarga Ferry. Tak kalah mengejutkan pernyataan Elma Theana yang menyebutkan bahwa dirinya akan mendukung Ferry Irawan dihukum jika memang dirinya terbukti bersalah di muka hukum. Elma juga menegaskan bahwa Ferry harus bertanggung jawab sebagai pria sejati jika oleh pengadilan dirinya dinyatakan terbukti bersalah. Dan Elma juga menegaskan bahwa aksi KDRT oleh suami kepada istri, apalagi sampai berdarah-darah, tidak bisa ditoleransi karena itu pasti suatu tindakan yang salah. Tolong kalau melihat berita itu yang utuh. Saya tidak pernah memihak. Saya tidak pernah pro kepada orang yang salah. Jadi kalaupun Ferry dinyatakan bersalah secara hukum, saya bilang sama Ferry, kamu harus terima konsekuensinya dan kamu harus jalani dengan ikhlas. Mungkin semua ada hikmahnya. Jadi hanya sebatas itu aja. Jadi bukan berarti saya dekat sama Ferry dan teman Ferry, saya pro dengan apa yang dilakukan, tidak. Saya tidak mau mengkubu-kubukan. Saya teman baik Vena juga. Saya kenal Vena, saya kenal juga Ferry. Saya juga memberikan support kepada Vena. Saya juga saya juga ngobrol sama Vena juga. Saya bilang ikut prihatin dengan yang Vena alami. Dan saya berharap sebagai teman mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu aja harapan saya. Tapi tolong jangan sepihak dalam memberikan berita bahwa saya ini berpihak kepada Ferry. Tidak. Saya tidak akan pernah berpihak kepada yang salah, walaupun saya temennya. Salah ya tetap salah. Kalau salah memang harus dihukum ya dihukum, gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.